guys, selamat datang di segmen Berita Harian edisi hari ini 11 April 2025. Bersama aku Iren yang siap nyajiin informasi terupdate dan tentunya fresh untuk kalian semua. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan berita terkini dari Daily Gong. Oke, langsung aja kita mulai. Guys, ini berita yang bikin geram banget. Bayangin, dokter yang seharusnya jaga pasien malah diduga jadi pelaku kekerasan seksual. Kejadian ini rame banget dibicarakan di media sosial dan pelakunya bukan orang sembarangan, seorang dokter anestesi di salah satu rumah sakit swasta di Bali. Jadi kasus ini pertama kali keungkap dari laporan salah satu korban yang ngaku dilecehkan pas lagi dapat tindakan medis. Gak cuma satu, ternyata makin banyak korban yang speak up. Gilanya, korban bahkan ada yang di bawah umur. Nama dokternya udah disebut juga di media sosial, tapi ya secara hukum dia masih terduga. Nah, pihak rumah sakit mereka udah menonaktifkan dokter ini sementara. Sebagai pihak rumah sakit mengatakan mereka udah menonaktifkan dokter ini sementara sambil menunggu hasil investigasi. Kasus ini sekarang udah ditangani oleh polisi dan lagi diselidiki lebih lanjut. Tapi netizen di medsos udah rame banget ngomongin ini. Apalagi setelah salah satu akun Twitter ngebongkar kronologi kejadian tersebut. Kejadian kayak gini tuh bikin kita makin sadar ya, penting banget punya sistem yang bisa lindungin pasien, apalagi posisinya lemah kayak anak kecil atau orang yang lagi nggak sadar pas lagi tindakan medis. Semoga proses hukumnya bisa benar-benar jalan dan para korban mendapatkan keadilan yang layak ya. Dan buat kita semua, yuk berani speak up. Semoga proses hukumnya bisa benar-benar jalan dan para korban mendapatkan keadilan yang layak ya. Dan buat kita semua, yuk terus berani speak up kalau kalian ngalamin atau melihat hal-hal yang gak beres di sekeliling kalian. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa terus ikuti Daily Gong agar kalian gak ketinggalan berita terkini. Aku Iren, pamit undur diri. Bye-bye. Oke, sekarang gantian aku yang nemani kalian ya guys. Tadi udah seru ya bahas beritanya. Tapi yang satu ini juga nggak kalah heboh loh. Apalagi kalau kalian aktif di TikTok. Karena sepatu fans sekarang jadi tren flag katanya. Kalian udah dengar belum? Jadi gini guys, belakangan ini di media sosial, khususnya di TikTok, lagi rame banget nih bahas soal cowok yang pakai sepatu Vans. Khususnya Vans hitam putih klasik, dicap sebagai trend flag. Lucunya tuh kayak jadi semacam kode rahasia. Netizen buat ngasih peringatan, hati-hati loh kalau gebetan kalian sepatunya Vans. Padahal ya, Vans itu udah jadi fashion statement sejak lama dipakai skater, anak band, sampai mahasiswa jurusan DKW. Tapi kok sekarang malah jadi simbol cowok toksik? Kalau ditelusuri, tren ini muncul dari banyak curhatan netizen yang dibilang pengalaman mereka dengan cowok-cowok pakai Vans itu yang kayak gitu deh, dengan cowok-cowok yang pakai Vans itu yang kayak gitu deh, ghosting lah atau doyan main cewek. Akhirnya muncul tuh cap baru, Vans cowok atau red flag. Beberapa bahkan ngelawak di komen bilang sepatu Vans tuh udah kayak seragam resmi cowok-cowok brengsek. Wah gila tuh internet, cepat banget bikin tren konyol tapi relate. Tapi coba kalian pikir bareng deh, kenapa bisa seramai itu? Fenomena ini sebenarnya nunjukin gimana anak muda sekarang tuh suka banget bikin simbol-simbol kecil dari hal sehari-hari buat ngobrolin isu yang lebih gede kayak toxic relationship, self-worth, sampai standar pacaran. Sepatu Vans sebenarnya cuman trigger visual aja. Yang penting tuh bukan sepatunya, tapi pola perilaku yang asosiasikan sama sepatu itu. Lucunya tapi juga ngasih insight soal gimana Genji menyampaikan keserahan lewat humor. Nah, jadi Vans itu flag atau bukan? Ya, balik lagi ke orangnya sih, bukan sepatunya. Tapi buat kalian yang lagi PDKT dan ngelihat doi pakai Vans, ya minimal waspada aja dikit-dikit, WK. Buat yang ngerasa tersinggung karena kebetulan punya sepatu Vans, santai geng, selama lo bukan tukang ghosting, lo aman kok. Oke guys, itu dia berita hari ini. See you the next video. Bye-bye.
Nah guys, sekarang kita masuk ke berita yang sedang panas nih. Trump tunda penerapan tarif 90 hari ke puluhan negara kecuali Cina. Kenapa tuh? Baru-baru ini Trump secara resmi mengumumkan penundaan penerapan tarif baru selama 90 hari ke puluhan negara. Langkah ini langsung jadi sorotan dunia karena kebijakan tarif biasanya jadi senjata andalan Trump dalam urusan perdagangan internasional. Tapi yang bikin tambah panas, Cina yang notabene rival dagang utama Amerika Serikat nggak masuk daftar penundaan ini. Kira-kira ada apa ya di balik keputusan ini? Penundaan ini berlaku buat negara-negara sahabat dan mitra strategis Amerika termasuk Uni Eropa dan beberapa negara Asia. Tujuannya katanya sih demi memberi waktu buat negosiasi dan evaluasi ulang kebijakan tarif yang selama ini dianggap memberatkan. Tetap saja banyak analisis yang curiga ini bagian dari manuver politik Trump buat mendulang simpati menjelang Pilpres Amerika Serikat tahun depan. Cina yang dikecualikan dari kebijakan ini jelas nggak tinggal diam dong. Mereka langsung menuding Amerika Serikat bermain dua kaki dan sengaja memperuncing tegangan ekonomi. Di saat negara lain dikasih waktu negosiasi, Cina malah tetap kena tarif tanpa ampun. Balasannya bisa aja muncul kebijakan tandingan dari Beijing dalam waktu dekat. Aduh, dunia dagang makin gak adem nih guys. Yang menarik, langkah ini dapat respon beragam. Negara-negara yang dapat delay itu sedang banget nih karena punya waktu buat bernafas, tapi di sisi lain keputusan ini bisa bikin hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina makin panas. Apalagi di tahun politik yang kayak sekarang ini, keputusan kayak begini bisa berdampak ke mana-mana termasuk ke pasar global. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Keputusan Trump ini bisa jadi langkah taktis atau justru bikin situasi runyam. Tapi satu hal yang pasti, kebijakan ekonomi global selalu punya dampak langsung. Entah itu harga barang impor, nilai tukar, sampai strategi dagang Indonesia sendiri. Pantengin terus ya berita dari Daily Gong, biar kalian gak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan ada lagi nih host yang paling lebih seru lagi di segmen berikutnya. Bye! Halo guys, balik lagi bersama aku Claudia. Kali ini aku akan membahas berita yang gak kalah menariknya nih. Pemkot Kota Malang pecah lokasi 3 madrasah. Jadi gini, pemerintah Kota Malang baru aja ngumumin bakal mindahin lokasi 3 madrasah negeri, yaitu MIN 1, MTSN 1, dan MAN 2 Malang. Bukan karena madrasahnya minta pindah kayak anak kos yang pengen suasana baru, tapi karena lahan yang mereka tempatin itu ternyata milik Universitas Negeri Malang alias UM. Nah, UM bilang kontrak pinjam pakai lahannya bakal habis di 2026 dan mereka gak akan perpanjang lagi. Wah, langsung kayak disuruh cari kosan baru padahal udah betah nih. Kenapa gak diperpanjang? Ternyata UM ngikutin rekomendasi dari BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, bukan Badan Penyakit Kurang Tidur ya. Katanya penggunaan lahan gak sesuai aturan, jadi ya harus ditertibkan. Tapi jangan panik dulu, Pemkot Malang udah gercep alias gerak cepat nih, nyiapin rencana relokasi buat ketiga madrasah ini. Gak mau dong siswa-siswi kita belajar sambil galau mikirin tempat duduk minggu depan. Tapi gak cuma madrasah loh yang kena perubahan. Di Kabupaten Malang ada juga rencana buat ngegabungin 32 SD negeri jadi 16 sekolah aja. Efisiensi katanya, biar lebih mantap kualitasnya dan gak terlalu sepi kayak kelas hari Jumat jam terakhir. Yang seru, mayoritas tanah sekolah itu punya pemerintah desa. Jadi Pemkab Malang lagi ngecek satu-satu status tanahnya. Waduh, ini kayak ngecek satu-satu status mantan, takutnya udah nikah. Ya semoga aja relokasi ini gak bikin ribet anak-anak sekolah dan bisa jadi awal yang lebih baik. Siapa tahu dari pindah tempat justru dapat lingkungan baru yang lebih fresh, lebih nyaman, dan kaitannya itu lebih murah. Gitu dulu ya update berita kita hari ini. Buat kalian semua jangan lupa makan, minum air putih, dan update berita biar gak ketinggalan info menarik lainnya dari Daily Gong. Aku Claudia pamit dulu, bye-bye.